Halo, kembali lagi bersama YouTube channel Kampus Nedi. Hari ini kita akan membahas tentang tips menulis skripsi dengan reference manager Mendeley. Sebenarnya topik ini sudah pernah saya posting di video sebelumnya, tetapi kali ini saya hanya akan mengkhususkan pada pembahasan bagaimana menggunakan Mendeley secara teknis. Selanjutnya adalah menggunakan reference manager. Dalam hal ini Mendeley untuk menulis. Kenapa kita butuh reference manager? Untuk mempermudah citasi, untuk akurasi citasi, untuk akurasi daftar pustaka, untuk menyimpan kumpulan jurnal. Ini banyak sekali jenis reference manager. Ada yang bayar, ada gratis. Saya lebih memilih Mendeley dan Zotero. Saya familiar menggunakan ini. Nah, kita masuk secara praktis sekarang bagaimana cara menginstall, memperoleh Mendeley-nya. Saya masuk lagi ke Google. Anda klik tulis Mendeley ini. Enter. Ini adalah Mendeley. Saya masuk ke Mendeley. Nah, Anda harus membuat akun dulu dengan create account di sini seperti bikin email. Kalau Anda belum punya akun di Mendeley. Nah, kalau Anda sudah punya akun, Anda tinggal sign in. Nah, sebelum sign in, Anda harus mendownload dulu Mendeley Desktop. Klik download yang tadi itu. Nah, ini klik Mendeley Desktop for Windows kalau Anda menggunakan Windows, for Mac kalau Anda menggunakan Macintosh. Setelah di-download, lalu di-install, hasil installannya seperti ini. Ini adalah, ini adalah Mendeley. Saya keluar dulu dari sini. Nah, ini adalah Mendeley Desktop saya yang sudah terinstall. Ada beberapa folder di dalamnya. Folder ini saya spesifikkan berdasarkan namanya. Lalu kemudian saya isi metadata file jurnal di sini. Nah, penting juga kita menginstall web importer untuk memanggil Mendeley untuk menyimpan database Mendeley berdasarkan browser yang kita buka. Caranya masuk ke web importer, lalu find out more. Nah, apakah Anda menggunakan apa? Kalau Anda menggunakan Safari, maka Anda harus ini add to Mendeley, harus Anda install web importernya ini. Kalau Anda menggunakan Chrome, misalnya seperti ini, maka saya pindah dulu datanya. Kalau Anda menginstalnya di Chrome, maka klik ini Get Web Importer for Chrome atau Mozilla. Anda klik ini lalu install. Setelah terinstall akan muncul icon seperti ini. Tadi. Nah, berarti Mendeley Anda sudah terinstall di web dan sudah punya desktop seperti ini. Satu langkah lagi dari desktop ini Anda harus menginstal plugin di dalam Microsoft Word. Caranya klik Tools, lalu install MS Word plugin. Karena saya sudah menginstal, maka tulisannya di sini uninstall. Nanti kalau dia sudah terinstall di dalam Microsoft Word, di kolom reference ini Microsoft Word, kolom reference nanti akan muncul Mendeley seperti ini. Insert citation, merge citation, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke Mendeley menggunakan web browser. Nah, kita sudah punya web importer data Mendeley pada Chrome. Saya akan buka Google Scholar di sini. Scholar, itu Google Scholar, atau Google Cendekia jika Anda menggunakan bahasa Indonesia.
Lalu saya cari informasi tentang pupuk hayati pada bawang misalnya. Saya batasi tahun 2015 sampai 2020. Search. Misalnya saya mau ambil ini. Saya klik kanan. Nah, misalnya data ini ingin saya simpan di Mendeley. Misalnya ada informasi yang setuju mendukung skripsi saya di the abstract ini, atau Anda bisa membaca full text-nya di sini. Oh, ini adalah salah satu referensi rujukan saya, itu kesimpulan Anda pakai. Cara menyimpannya adalah klik icon ini, Mendeley ini, sebelah kanan berwarna merah. Lalu pilih masukkan ke dalam folder mana di Mendeley desktop Anda. Saya masukkan misalnya ke folder latihan, lalu saya klik add. Ini akan menyimpan di dalam desktop Mendeley Anda. Sambil ini sudah tersimpan, misalnya saya ingin cari lagi informasi tentang aplikasi mycorrhiza pada bawang. Nah, ini misalnya selalu cari jurnal. Ini adalah artikel tesis atau skripsi. Ini adalah jurnal. Ingat tadi kita butuh 70% dari sumber jurnal. Ini adalah jurnal. Misalnya kita ambil ini. Saya klik kanan. Lalu saya simpan lagi ke Mendeley seperti ini. Lalu saya add ke latihan juga. Saya mau cari lagi informasi tentang mycorrhiza tapi bahasa Inggris. Tapi pada aspek keragamannya. Diversity of mycorrhiza on shallot. Nah, ini adalah contoh tulisannya, tapi ini ResearchGate, dia tidak langsung merujuk ke jurnalnya. Kita cari misalnya ini. Misalnya anggap saja itu tulisan yang sesuai kebutuhan kita. Kita buka. Ini jurnalnya MDPI. Kita simpan lagi ke Mendeley, klik kanan ini, Mendeley. Masuk ke latihan, lalu centang jurnal yang dituju, klik add pada folder latihan. Kita tunggu sampai tersimpan. Nah, setelah tersimpan, kita masuk kembali ke Mendeley Desktop yang tadi sudah diinstal. Untuk mensinkronkan data pada website Anda harus mensinkronisasi ini dengan cara mengklik sync. Nih, sync. Supaya data yang Anda simpan tadi di website Mendeley Anda, itu muncul di sini. Nah, ini dia, sudah muncul semuanya. Sehingga ketika Anda menulis offline, Anda bisa memanggil tulisan-tulisan ini. Oke, kita akan masuk ke contoh tulisan yang menggunakan Reference Manager Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka otomatis. Ini adalah contoh tulisan yang akan kita pakai. Mycorrhiza berasal dari kata myx. Nah, biasanya skripsinya seperti ini. Cuma di sini saja ada citasinya. Ini contoh pendahuluan yang tidak bagus. Karena di dalam sini ada banyak informasi yang berupa data. Skripsinya mesti dirubah seperti ini. Jadi mycorrhiza berasal dari kata myx yang berarti akar. Nah, ini adalah data karena ada peneliti sebelumnya yang telah menghasilkan riset ini. Ini kita sitir. Nah, caranya kita hapus dulu tulisan citasi ini.
Tadi bayangkan ini ya, dari satu citasi dalam satu paragraf menjadi 4 citasi dalam satu paragraf. Nah, kita cari. Tadi kita sudah menyimpan beberapa data jurnal yang akan kita sitir dalam desktop Mendeley kita. Saya hapus tulisan-tulis citasi merah ini. Lalu caranya insert citation. Kita menggunakan metode Elsevier. Maaf, saya ulang. Ini tadi saya memberi citasi di sini. Saya tulis insert citation. Misalnya tadi kita sudah baca dari jurnal ini. Oh, ini misalnya ini yang menjelaskan tentang mycorrhiza itu adalah akar yang bersimbiosis dengan jamur. Atau kita dapat lain misalnya tulisannya Smith yang menjelaskan mycorrhiza adalah akar yang bersimbiosis dengan jamur tanah. Lalu itu kita pilih, kita cari tulisannya Smith, caranya insert. Yang sudah kita simpan tadi, ini insert citation, klik Smith, tulis Smith, cari dia misalnya ini. Nah, lalu kita OK. Nah, Smith et al. Sudah ada di sini. Lalu lihat informasi selanjutnya. Mycorrhiza juga dikenal sebagai cendawan tanah, habitatnya berada dalam tanah dekat dengan area perakaran tanaman. Bagaimana caranya cari pernyataan yang sesuai dengan kalimat Anda? Anggap ini adalah kalimat yang Anda buat sendiri, lalu Anda ingin mencari acuan citasinya. Nah, coba perhatikan konteksnya. Mycorrhiza juga dikenal sebagai cendawan tanah karena habitatnya berada di tanah. Kembali lagi ke Google Scholar tadi. Google Scholar, lalu cari mycorrhiza in rhizosphere. Misalnya 3 jenis tanah reserve tanah pisang. Misalnya anggap saja kita dapat informasinya dari sini. Walaupun ini tidak sesuai betul, anggaplah ini setelah kita lihat jurnalnya. Anggaplah itu jurnal yang mendukung pernyataan kalimat ini tadi. Nah, kita dapat jurnalnya. Ini jurnalnya. Sama kayak tadi, kita melakukan pengecekan dari judul dan abstrak. Kita masuk ke judul. Ini agak lama. Lalu sama kayak tadi. Ini websitenya bermasalah. Sama kayak tadi, kita klik Mendeley icon, lalu add ke folder yang sudah kita simpan, sudah kita pilih. Lalu kita masukkan di sini, lalu jangan lupa setelah menambahkan tulisan selalu sinkronisasi, sync. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Tinggal kita panggil yang sudah kita cari tadi. Caranya klik insert or edit citation. Misalnya tadi tulisannya adalah dari William. Lalu kemudian ada Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur di enter? Padahal di sini mestinya ada 2 tinjauan pustaka. Jatuhkan kursor Anda di sini, lalu ketik edit or edit citation. Ini insert or. Tinggal tambahkan saja di situ. Misalnya Manuel Nicholas ini. Tambah lagi misalnya. Jadi tidak ada 2 pustaka. Di sini lagi, mycorrhiza arbuscula dapat membantu tanaman jadi tidak rentan terhadap serangan patogen. Nah, cari lagi informasi tentang mycorrhiza melindungi tanaman dari patogen. Misalnya, tulis ini. Mycorrhiza protect the plant against pathogen. Nah, Anda bisa juga
menggunakan bahasa Indonesia mencari. Kalau pakai bahasa Inggris jauh lebih banyak. Nah, mycorrhizal induce protection against pathogen. Nah, ini sama persis seperti yang kita cari. Ingat, baca jurnalnya, lihat judulnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, baca abstraknya, apakah data yang dia sampaikan ini betul untuk menunjang kalimat Anda. Jika iya, simpan di Mendeley lagi, klik web importernya, lalu centang nama jurnalnya sesuai ini tadi, lalu add atau tambahkan ke folder yang sudah Anda pilih, latihan. Add. Nah, setelah itu, jangan lupa sinkronisasi Mendeley-nya supaya yang tadi ditambahkan muncul di desktop, sehingga ketika Anda menulis offline, Anda bisa memanggil pustaka ini. Nah, ini dia muncul yang baru. Lalu kita panggil di dalam tulisan kita tadi. Ini tadi kita butuh di sini. Misalnya ada, kita klik insert citation, Romero. Ini Mora Romero. Ini kita oke. Kalau misalnya ada 2 orang yang sudah kita dapat di situ, kita bisa tambahkan lagi insert citation Mora Romero, misalnya Dung. Saya cuma acak saja. Bisakah 5 citasi, Pak? Bisa. Misalnya ini dan seterusnya. Nah, kita sudah punya daftar pustaka, citasi yang banyak. Nah, ini dilakukan hal yang sama ke bawah. Bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis? Misalnya ini saya hapus. Gimana cara kita memanggil daftar pustaka yang sudah kita isi berdasarkan citasi ini? Kita ketik di sini misalnya daftar pustaka. Daftar pustaka, lalu di sini kita kembali taruh kursornya di sini, lalu kemudian klik reference kembali. Ini ada tulisan insert bibliografi, tinggal diklik, maka semua pustaka yang Anda acu itu otomatis tertulis di sini. Anda tidak perlu mengetik itu lagi. Jadi begitu Anda kalau ada penambahan citasi, apakah daftar pustakanya juga tertambah otomatis? Iya. Contoh kita tambah citasi di sini, citasi sembarangan saja. Misalnya Smith lagi, misalnya Jan ini. Oke. Ini Scoots et al 2000 titik. Tuh, otomatis muncul Scoots-nya di bagian bawah. Sesuai abjad. Kalau kita mau merubah style citasi, kita bisa ganti-ganti di sini. Ini ada style. Ini ada style citasi. Misalnya kita pakai metode apa? Ini otomatis berubah. Kita pakai IEEE. Berubah otomatis juga di sini. Nah, mudah sekali. Kita kembali untuk yang paling dekat dengan model style Fakultas Pertanian Unpad, itu kita menggunakan metode Elsevier Harvard with Title. Ini. Bagaimana caranya kalau dia belum ada? Bagaimana cara menambahkan citasi? Gampang sekali. Klik citasi ini, kemudian klik More Style. Nah, cari di sini. Kalau tidak ada di list ini, klik Get More Style.
lalu kemudian ketik yang Anda cari, misalnya Elsevier Harvard with titles. Ini dia. Kalau dia belum terinstall seperti ini lalu klik install. Nah, karena sudah terinstall di saya, ini ada saya tulis install, lalu klik. Setelah diinstall, klik use this style atau gunakan style ini. Oke, saya tidak klik karena saya sudah menggunakannya. Oke. Ini contoh dari penggunaan citasi dan reference bibliografi otomatis menggunakan Mendeley. Apa kelebihannya? Kita selalu terbiasa mengkonfirmasi apakah betul pernyataan ini ditulis oleh ini, karena tadi kita mencari secara manual sumber publikasinya, kita baca satu persatu apakah sesuai dengan tujuannya, apakah sesuai dengan kebutuhan data yang kita cari. Kita baca satu persatu judul, ringkasannya, judul, ringkasan. Kalau sudah sesuai baru kita simpan di Mendeley dengan cara diklik. Setelah semuanya disimpan di Mendeley, kita balik ke Mendeley. Jangan lupa mensinkronisasi dengan mengklik sync ini. Setelah di-sync, kembali ke Word, panggil satu persatu. Nah, ini dia hasilnya. Nah, mungkin ada pekerjaan kecil untuk mengedit ini kalau ini tidak sesuai, tetapi kita juga bisa mengedit model ini. Misalnya, kita mau rubah di sini dalam kurung, tutup kurung. Oh, di sini bukan titik, tapi titik 2. Oh, nama belakangnya ada di depan, nama depannya, dan sebaliknya. Kita bisa masuk ke Mendeley CSL Editor by Example. Kita bisa menggunakan editor CSL ini, punya Mendeley. Kita bisa cari by Example. Kemudian pilih yang paling dekat dengan cara citasi yang diinginkan. Style dan citasi dan style daftar pustakanya. Misalnya di sini ada salah satu yang diinginkan. Misalnya ini, kita klik ini edit, lalu kita lakukan pengeditan dengan menambah, ini masih loading, dengan cara menambahkan titik, menghilangkan tanda tanya, mengganti simbol dan menjadi kata dan, mengganti et al menjadi tulisan DKK. Itu semuanya bisa kita lakukan editing CSL di sini. Nah, untuk membahas ini lebih jauh, saya akan sajikan pada video yang lainnya. Kita kembali lagi ke Mendeley. Nah, setelah semuanya ini tersimpan, kita bisa memastikan semua citasi yang ada di sini itu akan muncul di sini, dan semua daftar pustaka yang ada di sini pasti ada citasinya di sini. Ya. Oke, demikian latihan kita pada hari ini. Nah, ini beberapa style-style yang Anda bisa lihat sebelum kita akhiri. Popular style yang digunakan, APA, ini IEEE, ini Harvard. Anda bisa bedakan gayanya dengan style kita. Saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui email, WhatsApp pribadi saya, atau di kolom komentar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.